Wang Lin yang berada di kejauhan berteriak agar binatang guntur miliknya dikembalikan. Yan Lezi menoleh sambil tersenyum dan menjelaskan bahwa ia masih membutuhkan binatang guntur milik Wang Lin untuk sementara waktu hingga pintu antar sistem bintang terbuka. Ia memuji potensi Wang Lin dan berjanji jika Wang Lin sanggup keluar dari alam surgawi dengan kekuatannya sendiri dan mencapai kuil urgawi guntur dalam waktu 1 tahun dengan membawa token yang diberikan olehnya, ia akan diberikan kesempatan untuk ikut menuju sistem bintang aliansi. Di saat yang bersamaan, Yan Lezi melempar sebuah tanduk emas ungu sepanjang 3 inci ke arah Wang Lin sebelum menghilang ke dalam pusaran. Qing Shui melangkah masuk menyusulnya. Namun sesaat sebelum menghilang, ia menatap Wang Lin dengan pancaran mata yang dalam dan mengirimkan pesan kesadaran ilahi. Qing Shui menyampaikan bahwa ia merasakan aura yang sangat familiar dari Wang Lin. Karena Wang Lin berhasil menguasai mantra panggil angin, ia menganggap Wang Lin sebagai penerus resmi dari gurunya dan berpesan agar Wang Lin tidak menyia-nyiakan salah satu dari 6 mantra agung tersebut. Seketika pusaran dimensi lenyap sepenuhnya dan meninggalkan Wang Lin sendirian di dalam ruang hampa alam surgawi guntur yang semakin runtuh. Angin dingin melolong mencekam bagaikan ratapan hantu. Wang Lin menangkap tanduk emas ungu tersebut dan merenungi pesan rahasia dari Qing Shui. Setelah mengamankan token itu, ia melesat terbang menghindari retakan-retakan dimensi yang semakin membesar. Karena gerbang utama alam surgawi telah tertutup rapat, Wang Lin sempat bingung mencari jalan keluar hingga ia teringat ucapan Sheng Hu tentang keberadaan area transfer milik kuil surgawi guntur. Menggunakan sisa jejak jiwa Dao yang tertanam pada Sheng Hu, Wang Lin langsung melacak lokasinya dan terbang cepat menyusul. Di tempat lain, Sheng Hu sedang melesat sekuat tenaga menuju area transfer terlarang tersebut. Ia tahu betul aturan ketat kuil surgawi guntur yang akan mengeksekusi mati siapapun selain utusan resmi yang mencoba menggunakannya. Namun, karena tidak ada pilihan lain akibat hancurnya gerbang utama, Sheng Hu terpaksa mengambil resiko tersebut sambil terus berharap agar Wang Lin berhasil selamat dari bencana keruntuhan ini. Sementara itu, Zhan Kongli melesat cepat menembus ruang hampa menuju area transfer rahasia milik kuil surgawi guntur. Sebagai anggota baru, ia jelas tahu letak tempat itu. Awalnya, ia berniat mengajak Sheng Hu ke sana. Namun demi menghormati status temannya itu, ia memilih diam dan ikut menuju gerbang utama alam surgawi. Pertempuran dahsyat di gerbang utama sempat membakar semangatnya. Meski ruang dimensi di sekitarnya terus berguncang dan runtuh, keyakinannya tidak goyah. Ia sangat percaya bahwa Wang Lin tidak mungkin kalah. Saat pergi dari gerbang utama, Zhan Kongli sadar bahwa tidak ada utusan kuil surgawi lainnya di sana selain dirinya dan Sheng Hu. Dari situ ia paham bahwa para utusan resmi lainnya telah melarikan diri lebih dulu lewat area transfer. Saat ini, Zhan Kongli dan Sheng Hu sedang bergerak menuju area transfer dari 2 arah yang berbeda. Di sisi lain, Wang Lin terus terbang melacak lokasi Sheng Hu melalui ikatan jiwa mereka. Namun, keruntuhan alam surgawi guntur semakin parah. Retakan dimensi yang mematikan bermunculan di mana-mana bagaikan kertas yang sobek. Lengah sedikit saja, tubuhnya bisa langsung tertelan oleh celah ruang hampa. Bahaya ini membuat Wang Lin terpaksa bergerak lambat karena harus terus waspada. Dentuman keras bergemuruh di mana-mana. Di perjalanan, ia melihat 2 pecahan benua hancur menjadi ribuan puing yang berhamburan. Puing-puing itu melesat cepat dengan daya hancur yang setara dengan serangan penuh seorang kultivator tahap ascendan. Sadar jaraknya dengan Sheng Hu masih sangat jauh dan pergerakannya yang lambat akan memakan waktu terlalu lama, Wang Lin mulai memutar otak. Ia menekan area di antara kedua alisnya lalu mengeluarkan sebutir pasir. Seketika pasir kecil itu membesar menjadi pecahan benua raksasa berukuran 1000 kaki. Pecahan benua ini sangat spesial karena telah ditempa dengan petir hukuman ilahi. Ketahanannya luar biasa, bahkan angin hitam pemusnah milik Dewa Surgawi pun tidak sanggup menghancurkannya. Wang Lin kemudian memerintahkan benua batu tersebut melesat ke depan untuk menguji ketahanannya, menghantam retakan dimensi. Saat benua batu itu menabrak barisan retakan ruang, daya hancur dimensi sama sekali tidak merusaknya. Sebaliknya, benturan benua batu itu justru meratakan dan menutup retakan-retakan kecil yang dilaluinya. Melihat keberhasilan itu,
Wang Lin segera melompat ke atas benua batu dan duduk bersila. Ia mengalirkan energi asal dari dalam tubuhnya ke dalam inti benua yang membuat benua itu bersinar terang dan melesat maju beberapa kali lebih cepat. Dengan mengendarai benua ini sebagai benteng pelindung, Wang Lin kini bisa mengabaikan retakan-retakan kecil dan hanya fokus menghindari celah dimensi yang berukuran lebih besar dari 1000 kaki demi mengejar Sheng Hong Hu dan keluar dari alam surgawi guntur dengan aman.